Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan usaha ikhtiar yang kita lakukan sekaligus pengorbanan, di mana mungkin kita telah mengorbankan beberapa acara kita. Ya, mungkin ada yang mengajak kita mancing, ada yang mengajak kita olahraga, ada yang minta kita jalan-jalan, dan kita tunda acara tersebut untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan niat baik ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa maju, agak maju aja. Ya, agak shotnya agak maju ya. Yang masih muda-muda kalau bisa jangan senden dulu. Ya. Nanti biar ya, kecuali kalau lansia enggak apa-apa. Ya. Nanti biar yang datang berikutnya tidak usrak lagi itu. Ya. Setiap kajian mesti demikian. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun materi yang akan kita bahas pada pagi ini menindaklanjuti materi kita kitab Ahbabullah, jelas tentang 40 karakter yang dicintai oleh Allah sampai pada karakter yang kedua. Ini salah satu sifat yang dicintai Allah adalah al-mutahharun, orang yang selalu mensucikan diri. Ada berapa macam kesucian kemarin? Ada berapa macam kesucian? Ibu-ibu? Ibu-ibu? Ada berapa macam kesucian, Ibu? Oh, mungkin gak ada yang hadir waktu itu ya. Jadi waktu itu saya sendirian ngaji. Ada berapa, Pak? Catatannya hilang.
nyimpennya yang perimpen. Ya. Apa? Ada berapa? Ada 2. Kesucian itu ada yang 40 itu karakternya, Mbah ya. Awas ibu-ibu, tolong kalau ngaji dilarang ngomong sendiri. Ini ada CCTV-nya loh. Kelihatan dari sini yang ngomong siapa itu kelihatan. Dan kalau diajak ngomong jangan diladeni. Ya. Nanti jenengan berdosa, nggak dapat pahala, nggak dapat ilmu, berdosa. Ya. Jadi kesucian itu ada 2. Yang pertama apa? Ya Allah, lali tenanan sampeyan. Apa, Pak? Kesucian lahir. Bukunya jangan ganti-ganti. Bukunya satu kitab, satu buku ya. Satu kesucian lahir. Yang kedua kesucian batin. Kesucian lahir meliputi apa saja? Badan, terus pakaian, terus tempat tinggal, terus lingkungan. Ini PR-nya nggak dikerjain kayaknya ini. Kerjakan itu. Bersih, tampil bersih. Di rumah bersih-bersih, lingkungan bersih-bersih. Tetangga kanan kiri bersihin. Amalin. Makanya kalau ditanya pasti ingat. Ketika ilmu itu diamal. Pas tanya pasti ingat. Pasti ingat. Kalau diamalkan, berarti nggak diamalkan. Nah ini yang baik. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan tazkiyah. Kita maksud di sini adalah kesucian hati. Bagaimana cara untuk mendapatkan kesucian hati? Yang nantinya kita bisa mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Ini penting loh ya, bukan persoalan sederhana, ini persoalan sangat amat serius. Kenapa? Kenapa ini serius? Kenapa ini urusan yang sangat serius? Karena ini syarat. Perhatikan, Allah menjadikan hati yang bersih, hati yang selamat atau disebut qalbun salim itu syarat bertemu dengan Allah. Gak main-main ini. Gagal kita. Kita gak mau memsucikan hati. Gagal kita gak akan ketemu dengan rahmat Allah. Karena Allah buat itu syarat. Seseorang bisa mencapai pertemuan dengan Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan rahmatnya, bertemu dengan ridhonya. Allah izinkan untuk mendapatkan kenikmatan itu kalau kita sudah punya syarat qalbun salim. Surat Asy-Syu'ara 88-89. Surat 26. Surat 26 ayat berapa? 88 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Iya. Ada terjemah? Silakan. Kalau bisa bulan depan bawa mushaf. Kalau pakai HP itu kesuwen. Boleh ini keliru mana? Ya ini nggak ketemu. Iya. Jadi kalau bisa bulan depan bawa mushaf.
Ya, yang sudah ketemu silakan surat 26 ayat 88. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Iya. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, perhatikan, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna. Kenapa disebutkan dua hal ini? Karena manusia disibukkan dunia, lupa akhirat, lupa surga, lupa neraka. Itu karena dua hal. Iya apa enggak? Dua hal ini yang menjadikan orang-orang lalai kepada akhirat, lalai surga, lalai hisab, lalai dosa, lalai adab. Dua hal, harta dan anak-anak. Coba apa yang paling menyibukkan kita? Alasannya apa coba? Dunia dan anak-anak. Ini yang sering melalaikan kita. Makanya disebutkan sesuatu yang paling melalaikan dan sesuatu yang sering dibanggakan manusia. Apa? Harta dan anak-anak. Anakku, anakku, hartaku, itu yang dibanggakan. Allah sebutkan itu tidak berguna pada hari kiamat. Jangankan hari kiamat, menjelang kematian kita, dua hal ini gak ada faedahnya. Dua hal ini sesuatu yang paling menyibukkan kita, sesuatu yang menjadikan hati kita keras, sesuatu yang menjadikan hati kita lalai, harta dan anak-anak. Menjelang kematian kita tidak ada manfaatnya. Jangankan di akhirat, apalagi di akhirat gak ada manfaatnya. Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Lalu apa yang bermanfaat pada hari itu? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Nah, orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Pertama, salim minasyirk wal kufr. Hati itu selamat dari segala bentuk kesyirikan dan kekafiran. Bersihkan hati kita itu. Ya, makanya kita sekarang berjuang, berikhtiar, berusaha untuk membersihkan hati dari kesyirikan dan kekafiran. Yang kedua, dari apa? Maksiat. Hati yang bersih dari kemaksiatan. Hati yang bersih dari maksiat. Minad dana, selamat dari dosa. Sementara kita tahu dosa dan maksiat itu nggak gampang untuk pisah dengan kita. Gimana? Panjenengan dengan saya kan identik, yang namanya lalai, yang namanya salah, itu kan identik kita. Lalu bagaimana bisa mencapai qalbun salim? Nanti akan kita bahas di sini. Ya. Kemudian apa? Salim minal bidah, bersih dari kebid'ahan. Bersih. Selamat dari perkara-perkara tersebut. Nah, oleh karena itu, ini syarat dari Allah Ta'ala. Kita tidak bisa sampai menuju ridho Allah, tidak mungkin bertemu dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Makanya hati yang selamat Allah jadikan tiket untuk bertemu dengan Dia. Sehingga usaha untuk mensucikan hati itu dibutuhkan keseriusan, serius kita. Nah, sekarang apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, an yus'alal 'abd, hendaknya seorang hamba berdoa, minta ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, an yuzakkiya, agar Allah mensucikan nafsaha, akan nafsunya, qalbahu, akan hatinya. Ini langkah yang pertama. Apa, Bu?
berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, kenapa kok kita harus minta kepada Allah, harus berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kesucian hati? Karena kesucian hati itu wilayahnya Allah. Manusia tidak bisa mensucikan hatinya. Ini wilayahnya Allah Ta'ala. Orang tidak bisa membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Kenapa? Ini wilayahnya Allah. Ini areal yang kekhususan bagi Allah Ta'ala. Yang tidak satu pun makhluk bisa membersihkan hatinya. Termasuk Rasul SAW. Ya, makanya berdoa kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Surat An-Nur, surat berapa? An-Nur, surat berapa? An-Nur 24, ayat 21. Ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sana. Bagaimana firman Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Ya. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengejarkan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena Allah dan rahmat kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, tak tunjuk aja biar nggak royokan nanti ya. Insya Allah semangat mencari pahala ini. Ya, nanti dibaca aja ya. Soalnya bawa mushaf langsung gampang. Baik, kita lihat di potongan ayat itu. Di ayat berikutnya kan Allah katakan apa? Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah-langkah. Apa langkah-langkah setan itu? Yang dimaksud khutuwatis syaitan itu adalah segala yang dilarang oleh Allah. Ya. Segala yang dilarang oleh. Kenapa yang dilarang Allah dikatakan langkah-langkah setan? Karena setan itu ngelakoni semua yang dilarang dan ditawarkan kepada manusia. Ngaten. Ditawarkan kepada manusia. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan di situ, Pak, di potongan ayat itu, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalaulah bukan karena karunia Allah yang Allah berikan kepadamu dan rahmatnya, ya. Kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepadamu, maka mazaka minkum min ahadin abada. Maka tidak seorang pun di antara kalian bisa mensucikan hatinya selama. Tidak seorang pun bisa mensucikan hatinya tanpa pertolongan dari. Nah, ini alasannya kenapa dalam urusan ini kita tidak boleh angkuh terhadap diri sendiri. Ya, kenapa kita minta tolong? Karena ini arealnya Allah Ta'ala, ini urusan hati.
Urusan hati orang nggak bisa berkutik, Pak. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau udah berkaitan dengan qalbu, libatkan Allah. Kalau sudah berkaitan dengan hati, libatkan. Ngedepi orang yang kasar, ngedepi orang yang buruk, melibatkan orang yang jahat, menghadapi orang dolim. Ini kalau jangan hadapi sendiri nggak bisa. Kenapa? Ini hubungannya dengan apa? Makanya lihat bagaimana Rasul menghadapi kekafiran orang kafir, kedoliman orang dolim. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Satu, doa kepada Allah. Didoakan oleh Nabi supaya dapat hidayah. Ini urusan hati. Nah, kemudian karena ini urusan hati, urusannya Allah, dan seseorang tidak mampu mensucikan diri selama-lamanya kecuali pertolongan Allah, maka tidak boleh seseorang menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Tidak boleh orang menganggap dirinya lebih suci dari orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Allah melarang. Saya lebih utama. Tidak boleh. Apa standarnya jenengan? Kalau jenengan bilang kulitku lebih putih, oke, ketok soalnya, Pak. Situ wireng, situ putih. Kelihatan. Saya lebih gemuk dari dia, boleh. Karena urusan badan bisa Tapi kalau jenengan mengatakan saya lebih mulia dari dia, standarnya apa? Apa standarnya? Standarnya apa, Pak? Sholatku lebih banyak, sudah dilakukan riset? Apa riset itu? Sudah ada penelitian? Sudah dilakukan penelitian? Bahwa Anda sholatnya lebih bagus, lebih baik, lebih banyak daripada orang lain? Sodakonya lebih banyak dari orang lain, berbuat baiknya lebih banyak, sudah dilakukan penelitian? Kalau belum, kenapa Anda anggap diri kita lebih baik dari orang lain? Apa standarnya? Satu, salah sudah. Kalau toh ibadah kita lebih banyak dari orang lain, itu pun tidak bisa dijadikan standar kita lebih baik dari orang lain. Kenapa? Sahabat Amr bin As dengan sahabat Abu Bakar ibadahnya banyak mana? Abu Bakar dengan sahabat Amr bin As lebih banyak mana ibadahnya? Abu Bakar. Iya toh. Iya toh. Baca tarikh. Orang yang paling banyak ibadahnya Amr bin As. Abu Bakar itu ibadahnya standar dengan ibadah para sahabat yang lain. Sholatnya Abu Bakar dikalahkan sahabat yang. Makanya dikatakan oleh para ulama, sahabat Abu Bakar itu mengalahkan sahabat yang lain bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, namun karena hatinya. Ya, Amr bin As itu jagonya ibadah, Pak. Sebelum dinasihati Nabi, sahabat yang paling banyak khatam Quran Amr bin As. Amr bin As itu setiap hari khatam Quran. Jenengan dengan saya setahun sekali? Belum tentu juga. Setahun sekali pasti khatam Quran? Insya Allah. Insya Allah. Ramadan kurang separuh. Ngaku-ngaku. Ayo, apa? Terus apa? Landasan kita cintai, mengatakan lebih baik, standarnya apa? Makanya kan Amr bin As itu sempat GR, Pak. Saya meyakini bahwa aku lebih dicintai oleh Nabi dari yang lain. Karena waktu Nabi mengatakan, kalau kalian ingin sholat, sholatlah di pertengahan malam, tidurlah di awal malam. Sebelum Nabi mengingatkan itu, Amr bin As mulai isya sampai subuh. Itu Amr bin As. Kalau kita subuhnya aja. Allah. Amr bin As puasa tiap hari, puasa sunnah. Tiap hari, Pak. Makanya ditegur oleh Nabi, kalau kamu ingin berpuasa, berpuasalah Senin,
Sebulan tiga kali. Amr bin As nawar, ya Rasulullah, saya lebih mampu dari itu. Kalau begitu puasa Senin, Kamis. Apa kata Amr bin As? Saya lebih mampu dari itu. Kalau gitu puasa Nabi Daud. Kata Nabi, ojo ditawar. Itu kalau nggak dicegah, ditawar oleh Amr. Saya lebih mampu dari itu. Kalau kita kan nawarnya mundur. Puasalah Nabi Daud, keberatan ya Rasul. Itu Amr bin As. Makanya ketika Amr bin As ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling Anda cintai? Nabi mengatakan Abu Bakar. Ya nggak boleh. Allah melarang di mana? Di surat 53 ayat 32. 53 ayat 32. Allah katakan fala tuzakku anfusakum. Iya, silakan. Surat 53 ayat 32. An-Najm. Sampun kembali. Iya, silakan. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya, Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu, ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, itu. Jadi ada beberapa hal yang mana kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Tapi kalau kita menganggap jalan hidup para sahabat adalah benar, itu harus. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian adapun doa-doa yang diajarkan Nabi tentang kesucian jiwa, di antaranya apa? Doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ummi Ma'bad. Rasulullah SAW berdoa dalam doanya. Pertama beliau mengatakan Allahumma tahhir qalbi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Ya, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Allahumma tahhir qalbi. Tahhir, haknya pakai sidah. Ya, Allahumma tahhir, pakai tok. Ya, jadi kan nyacatnya pakai bahasa Arab apa pakai Latin? Hah? Pakai Latin. Nanya aja saya gitu loh. Oh gitu kok minder tuh sampean. Ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Yang kedua, beliau berdoa wa amali minar riya. Wa amali minar riya, dan bersihkan amalku dari riya. Bersihkan amalku dari riya. Yang ketiga, wal lisani, dan bersihkan lisanku. Sucikan lisanku minal kadibi, dari kedustaan. Ya, wa tahhir lisani wal lisani, dan bersihkan lisanku dari kedustaan, supaya kita tidak menjadi pendusta. Yang keempat, wa aini minal khiyanati, dan bersihkan mataku dari pengkhianatan. Apa yang dimaksud pengkhianatan mata? Ngelirik sana, ngelirik sini sambil punya keinginan. Gampang ngelirik apa yang dimiliki orang lain dan pingin untuk mendapatkannya. Itu pengkhianatan mata.
Tidak boleh. Makanya tolong ibu-ibu yang ngaji, mohon diperhatikan. Satu, jangan pakai cincin emas. Cek gak dilirik tonggoni. Nomor kali jangan pakai gelang emas, biar tidak membuat kecemburuan bagi orang. Kalau gelang karet tidak masalah. Angkut didumi siji-siji, tiga belentek-belentekan. Ya, tolong ya, jangan pakai. Kalau ngaji jangan pakai, supaya tidak menimbulkan fitnah. Pun, saya lanjutkan. Saya ulangi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wal lisani minal kadhibi. Minal kadhibi. Yang keempat, wa aini minal khiyanati. Kemudian wa innaka dan sesungguhnya engkau ya Allah ta'lam mengetahui. Sesungguhnya engkau ta'lamu mengetahui khainatul a'yun, pengkhianatannya mata. Sesungguhnya engkau maha mengetahui pengkhianatannya mata. Wa ma tukhfis sudur, wa ma tukhfis sudur, dan apa saja yang tersembunyi di dalam hati. Makanya Allah katakan, jangan engkau anggap dirimu paling suci, karena Allah mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Jadi nggak usah kita ngaku-ngaku diri. Poin pertama, untuk mencapai kesucian jiwa adalah minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibersihkan hatinya. Bulan depan bisa hafalkan doa ini, insya Allah. Jangan udur ya. Poin kedua, bagaimana kita bisa mencapai kesucian hati? Yang kedua adalah dengan an yulazima talabul ilm. An yulazima talabul ilm. Hendaknya kita melazimi mencari ilmu yang lazim, yang istiqomah. Saya balik-balik ingatkan, ngaji jangan mencolot kidang. Tahu mencolot kidang? Yo ndelok kidang mencolot. Artinya apa mencolot kidang itu? Nggak lurus, ngaji itu pindah. Akhirnya materi itu nggak dikuasai. Makanya pertanyaan saya sederhana aja Pak, sederhana aja. Kajian kita sudah bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Kitab apa yang sudah khatam? Hah? 40 hadis sudah khatam? Belum. Bertahun-tahun satu kitab belum khatam. Mari kita renungkan. Ada apa? Khut Akidah, kitab yang paling tipis, kitab akidah sudah khatam. Bertahun-tahun loh. Terus pertanyaannya, terus kita gimana ngajinya? Makanya bab itu dikuasai dan ketoto gitu loh Pak. Tentang akidah. Apa sih akidah itu? Ada berapa macam akidah? Ya, ada berapa jenis akidah? Kemudian apa pentingnya akidah? Apa keutamaan akidah? Ini dipelajari betul sampai betul-betul paham. Itu namanya paham dengan materi. Ya, paham dengan materi. Makanya kan saya anjurkan kalau ngaji runtut gitu. Ya, adapun nanti kalau ada ustadz tamu, ya sekali waktu kita keluar pindah, ya, tidak masalah. Tapi tetap materi yang dikaji di tempat yang semula dikaji gitu loh. Jelas ya? Pun. Apa korelasi antara ilmu dengan kesucian
hati. Apa korelasinya? Kenapa kok tolabul ilmu untuk mensucikan hati itu? Li'annal ilman nafi', karena ilmu yang bermanfaat ya tatawaladul khasyah. Ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan rasa takut kepada dosa. Itu sebabnya, korelasinya, hubungannya antara ilmu dengan kesucian hati. Apa korelasinya? Karena ilmu yang bermanfaat itu melahirkan rasa takut kepada dosa. Wa innal khasyah, dan rasa takut kepada Allah itu tahulu bainaka wa baina maksiati. Rasa takut kepada Allah itu akan menjadi penghalang antara dirimu dan maksiat. Saya pun paham ini. Ilmu yang bermanfaat melahirkan apa tadi? Rasa takut kepada dosa, rasa takut kepada Allah. Nah, rasa takut kepada Allah itu menjadi penghalang antara hamba dengan dosa. Apa kesimpulannya? Wong kune gak wedi karo Gusti Allah, gak wedi dosa. Paham? Saged dipun pahami? Kenapa orang berani berbuat dosa? Karena gak takut kepada Allah. Coba kalau kita takut kepada Allah, berani mencuri? Ngendet? Ngotel? Podo ae. Dolim berani? Apa yang menghalangi kita? Karena takut kepada Allah. Antum jalan, nemu dompet, gak nyuri, gak mencuri, tapi dompet itu jelas pemiliknya siapa, ada KTP jelas, ada uang puluhan juta, berani ngambil 1000 saja? Berani? Kenapa? Rasa takut kepada dosa menghalangimu dari perbuatan dosa. Dadi wong sing kendel nglakoni dosa niku karena dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Jelas ya? Nah, ilmu yang bermanfaat itu melahirkan rasa khasyah, melahirkan rasa takut kepada. Makanya wong niku nek ngaji, Pak, nek wis mulai masuk ngresep ilmune duwe rasa wedi. Nek wis wedi muncul, gak mungkin anak durhaka sama orang tua, gak mungkin tetangga menyakiti tetangga, gak mungkin majikan menyakiti, mendolimi karyawan mendolimi majikan, dan terus seterusnya. Gak mungkin itu dilakukan. Kenapa? Rasa takut kepada dosa itu menghalangi orang untuk berbuat dosa. Rasa takut kepada Allah penghalang antara orang kepada dosanya. Itu masalahnya. Allah jelaskan hal ini di dalam surat 35 ayat 28. Surat 35 ayat 28. Wa minan nasi wat tawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Ya. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Ya. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Apa pengertiannya? Ini kalau nggak ditafsirkan dengan tafsir yang benar, salah kaprah. Ya, jadi ada yang mengatakan, Ustaz, kalau ulama takut kepada Allah, kok banyak ulama sekarang ngomongnya sembarangan, mencaci, mencela, menghujat, mengadu domba, kok nggak takut pada Allah? Katanya ulama itu orang yang takut kepada Allah. Benar. Kalau nggak takut berarti bukan. Nah gitu loh kesimpulannya. Mari kita lihat tafsirnya. Pertama, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud berkata,
Jadi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini begini. Kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu bentuk dari sebuah ilmu. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu bentuk dari sebuah ilmu. Ini tafsir yang pertama. Ya, takut kepada Allah itu bentuk dari sebuah ilmu. Artinya apa? Ilmu yang bermanfaat melahirkan rasa takut kepada Allah. Makanya kok bae ana wong sing gak wedi nang Gusti Allah, ya bukan ulama dia. Walaupun dia punya stempel, punya apa namanya? Masya Allah. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, beliau mengatakan laisal ilm bikathratil hadits wala bikathratir riwayah. Yang dikatakan ilmu, kata sahabat Ibnu Mas'ud itu adalah, yang dikatakan ilmu itu bukan pinter berceramah, bukan pinter khutbah, bukan pinter pidato, bukan itu yang dikatakan berilmu. Wala bikathratir riwayat, dan juga bukan karena banyaknya riwayat. Hafal Quran, hafal dalil, hafal hadis, bukan itu yang dikatakan ilmu. Walakinnal ilm, akan tetapi yang dikatakan ilmu, kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud apa? Kathratul khasyah, yaitu orang yang banyak rasa takutnya kepada Allah. Nah, matan. Coba suami takut kepada Allah, nggak mungkin durhaka sama istrinya, nggak mungkin mendolimi istri, menyanyiakan istri, menyakiti istri, menelantarkan istri. Nggak mungkin suami yang takut kepada Allah punya sifat demikian. Istri yang takut kepada Allah juga begitu, nggak mungkin berkhianat kepada suami, nggak mungkin mendurhakai suaminya, nggak mungkin berani sama suaminya, nggak berani. Kenapa? Rasa takutnya itu yang menghalangi orang itu berbuat durhaka. Jelas ini Pak? Nah ini kata sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi yang dikatakan ilmu adalah bikathratil khasyah, yaitu orang yang paling banyak, paling kuat rasa takutnya kepada Allah. Begitu juga sholat kejam ke masjid. Orang yang punya rasa takut kepada Allah nggak mungkin sholat di rumah, karena dosa nanti. Walaupun sah sholatnya, tapi tetap dosa kalau tidak ada udzur syar'i. Nggak mungkin sholat di rumah, tetap dia akan berusaha ke masjid. Kenapa? Karena sholat di rumah itu maksiat kepada Allah. Apa letak maksiatnya? Bun, syariat adzan itu untuk apa Pak? Bun, sekarang begini, kalau ada suami manggil istri, istri tahu kalau dipanggil suami, lalu nggak mau datang, apakah istri model begini memuliakan suami? Halo? Enggak. Diremehkan, apa itu suami? Kalau guru manggil murid dan murid dengar kalau dipanggil gurunya, tapi nggak mau datang, apakah murid seperti ini memuliakan guru? Memuliakan atau meremehkan? Meremehkan. Kalau majikan manggil pembantu dan pembantu dengar dipanggil majikan tapi nggak mau datang, apakah pembantu semacam ini memuliakan majikan? Memuliakan apa merendahkan? Kenapa? Karena tidak peduli dengan panggilannya. Sekarang manusia dipanggil oleh Allah, lalu nggak mau datang dengan panggilan itu, memuliakan atau meremehkan? Siapa kita sebagai manusia? Itu dosanya sholat di rumah ketika nggak ada udzur. Orang yang mengerti begini nggak mungkin dia sholat di rumah. Hanya orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah.
Ya, dulu kita enak-enak aja sebelum ngaji itu. Ya, rotok malas. Karena masjid boten. Lah apa? Rotok malas. Lo kok malas piye to berangkat? Wong Allah mengatakan mastata'tum. Ya, ibadahlah sesuai dengan kemampuan. Tak paksa gak mampu ya. Wong durhaka kok punya dalil sebenarnya. Allah nggak mungkin Pak, nggak mungkin, ya. Dan seterusnya Pak, nanti seterusnya. Terhadap manusia juga demikian. Rasa takut, makanya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika. Itu doa dari Nabi. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Beri aku rasa takut kepadamu. Ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Sebab rasa takut itu akan menjadi penghalang antara aku dengan maksiat kepadamu. Rasa wedi karo Gusti Allah gak mungkin maksiat. Gak mungkin, Pak. Wis tak opo ae bentuke maksiat. Ayo. Bapak-bapak yang chattingan dengan makhluk lain. Ayo. Kenapa? Karena nggak takut dengan Allah, cuma takut sama, awas, ditelepon singitan, awas, curiga wajar. Sopo ya? Duduk sopo, berarti makhluk. Gaib tau? Orang telepon masuk kok duduk sopo, itu berarti makhluk. Gaib. Kenapa? Gak takut kepada Allah. Sudah, itu kuncinya. Takut kepada Allah itu melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat untuk taat kepada Allah. Orang-orang kaya ketika punya rasa takut kepada Allah, dia akan kunjungi orang-orang miskin itu. Karena gak takut, gak pernah dia kunjungi. Dia lupa bahwa harta yang ada di dalam dirinya itu bagian dari harta orang miskin yang dititipkan kepadanya. Lupa dengan itu. Atau nggak ngerti dengan itu. Ya. Ini yang keberapa? Yang kedua, agar hati kita bersih. Makanya kalau sudah takut kepada dosa, nggak mungkin menjauhi dosa. Begitu kita semakin banyak dosa yang kita tinggalkan, semakin bersih hati kita. Kenapa? Maksiat itu ngotori hati. Ya, maksiat itu mengotori hati. Maka agar bersih daripada kotoran, jauhi maksiat. Nah, agar jauh dari maksiat, miliki rasa takut kepada Allah. Ini. Makanya coba dipun rasa nih Pak. Ono bedane mboten? Sampeyan kali kula ngaji Quran, ngaji sunnah, ambek sadurunge ngaji, ono bedane mboten? Ono bedane mboten? Ono bedane, ono Pak. Ono bedanya. Teman-teman kita itu ya Allah, apapun kesibukannya, selama ditinggal tidak membahayakan, ditinggalkan ketika sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang ke masjid dia. Ya, kecuali ada beberapa hal yang memang diperbolehkan. Nah, ini kan ilmu kabeh. Pun yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan qalbun salim, hati yang bersih? Bagaimana kita punya jiwa yang suci? Yang ketiga adalah kathratul istighfar wat taubah. Perbanyak istighfar dan perbanyak taubat. Ini yang apa? Ketiga. Kenapa demikian? Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dosa sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Beliau SAW bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu salah, apabila melakukan suatu kesalahan,
maka nukitat akan tersisa fi qalbihi, di dalam hati orang tersebut, nuktatun sauda, titik hitam di hatinya. Jadi kalau orang melakukan suatu dosa, maka dosa yang dilakukan itu akan menyisakan titik hitam di hatinya. Idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, apabila pelaku dosa itu berhenti dari dosanya, setelah itu istighfar, setelah itu taubat. Ya, bukan cuma berhenti saja. Berhenti dari maksiat belum tentu dikatakan taubat. Saya ulangi. Orang berhenti dari maksiat itu belum tentu dikatakan taubat. Kenapa? Lihat sebabnya. Ada orang dulu itu penjudi luar biasa, sekarang udah total berhenti. Kenapa? Gak punya duit. Maka berhentinya tidak dikatakan taubat, dan dosa tetap dia miliki. Koruptor sekarang total berhenti. Kenapa? Pensiun. Ya, pensiun. Dosanya tetap dia bawa. Walaupun dia sudah berhenti, dosa yang kemarin tetap dia bawa. Dan itu mengotori hatinya, membekas titik hitam di hatinya. Maka apabila dia berhenti, kemudian istighfar, kemudian apa? Bertaubat kepada Allah, nyesel. Apa kata Nabi? Sukila qalbahu. Berhentinya, penyesalannya, istighfarnya, taubatnya mencuci noda yang ada di dalam hati. Warna hitam itu dihapus oleh Allah dengan istighfar, dihapus dengan penyesalannya itu, dihapus oleh Allah. Nah ini. Oleh karena itu perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya istighfar dan taubat? Kalau istighfar itu bukan taubat, kalau taubat, nah itu. Perbedaan antara istighfar dengan taubat, yang pertama, istighfar itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Taubat tidak boleh kecuali orang ikhlas. Gak ikhlas gak bisa. Paham ya? Istighfar itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan orang yang beristighfar belum tentu minta ampun. Bisa jadi jengkel itu istighfar. Ya njaluk duwe ya ge blonjo ya, kayak 20.000. Astagfirullah. Itu bukan istri mohon ampun kepada Allah, gregeten delok sing lanang. Bisa apa enggak? Mangkel istighfar, bisa apa enggak? Bisa. Bapak-bapak sebaliknya, mi njaluk duwe mi, gaya apa? Yo digawe jajan, kayak 15.000. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Makanya syariat itu nggak boleh uang itu dekat nak uang bina wong wedok mboten asal. Tak boleh. Ya. Tapi dicukupi benar, Pak. Sing lanang ku pengertian. Ngerti gitu loh. Ngerti sing wedok kepingin kalung. Ya pengertian. Jadi nggak harus diberikan semua. Jadi perbedaan taubat dengan istighfar tadi apa? Istighfar bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya. Bang pelajar itu gregetan ya istighfar. Piro Mas? 2 juta Mas. 1.500.000. 2 juta Mas. 1.500.000. Wis 1.500.000. Astagfirullah gitu. Itu bukan dia bertobat kepada Allah, karena gregetan dengan pelanggannya. Ini pelacur ini. Bang 2 juta dikasih 1.500.000. Dia istighfar, apa dia mohon ampun kepada Allah? Gregetan gitu loh. Sedangkan taubat tidak bisa dilakukan kecuali dengan nanti yang ikhlas. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, istighfar adalah amalan lahir, amalan lisan. Sedangkan taubat amalan batin.
Amalan batin. Yang ketiga, istighfar. Ya, istighfar bisa dilakukan tanpa syarat. Istighfar bisa dilakukan tanpa syarat. Taubat harus memenuhi syarat. Makanya istighfar dan taubat itu berbeda. Baik, maka istighfar akan menjamin seseorang untuk mencapai kesucian hati sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda, "At-taib minad danbi." Orang yang bertobat dari dosa, kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Masya Allah. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Itu apabila taubatnya benar. Itu apabila taubatnya benar. Kemudian Allah jelaskan pula di antara keutamaan taubat yang akan menghapus kesalahan, mensucikan hati. Surat 25 ayat 70. Surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Insyaallah. Nah, ini yang dua dari manfaat taubat, manfaat istighfar. Allah bersihkan dosa-dosa kita. Allah cuci hati kita dari kotoran-kotoran tersebut. Yang keempat, bagaimana upaya untuk mensucikan hati, mencapai qalbun salim, yaitu dengan mujahadah, sungguh-sungguh. Ya, istighfar, taubat tidak sungguh-sungguh gak akan ketemu. Thalabul ilm gak sungguh-sungguh gak akan mencapai ilmu yang bermanfaat. Doa gak sungguh-sungguh gak mungkin dikabulkan oleh Allah. Ya, beberapa syarat sebelumnya, thalabul ilm, doa, istighfar, ketika dilakukan tanpa kesungguhan, maka taubatnya tidak dikatakan taubatan nasuha. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Taubat yang sebenar-benar, artinya apa? Serius di dalam taubat itu. Ya, serius di dalam taubat itu. Nah, maka mujahadah merupakan jalan untuk menggapai kesucian hati. Apa itu mujahadah? Yang dimaksud mujahadah adalah murabitatun ala suhurin nafs, upaya yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ya, murabitah, usaha yang sungguh-sungguh, ala suhurin nafs, untuk menjaga celah-celah diri. Untuk menjaga apa? Celah-celah diri, kelemahan diri dijaga. Karena kita harus sadar kita punya celah, kita punya kelemahan. Itu dijaga. Ya. Li'alla tanzi ila tazini syaitan fi ghaflatin minal insan, supaya tidak tergoda, supaya tidak terjebak ila tazini syaitan, terhadap rayuan-rayuan syaitan. Ya, supaya tidak terjebak dengan rayuan-rayuan syaitan fi ghaflati minal insan, ketika manusia sedang lalai. Nah, jadi mujahadah ini dibutuhkan kesungguhan.
ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam beragama. Lah, mujahadah di dalam beragama niku wonten kalih. Sikap sungguh-sungguh di dalam agama itu ada berapa? Ada 2. 1, mujahadah fit ta'ah. Mujahadah di dalam ketaatan. Nah, jadi ketaatan kepada Allah itu, perintah-perintah Allah itu sebenarnya Pak, sebenarnya banyak yang kita mampu. Cuma kita nggak sungguh-sungguh, jadi banyak yang terhilang. Banyak perintah Allah, perintah Nabi itu banyak yang mampu kita. Cuma nggak sungguh-sungguh sehingga kita tidak mampu. Ketidakmampuan kita di dalam melaksanakan perintah itu bukan karena beban berat di dalam perintah itu. Bukan karena beban berat. Sodako itu gampang Pak, mudah. Cupuin dompetmu, bukaan, cupuin duitmu, lebok ini selesai. Ada yang sulit? Hah? Ada yang sulit infak itu? Ambil dompetmu, setelah itu buka. Setelah itu ambil uangmu, masukkan ke kotak, selesai. Apa yang sulit? Yang sulit itu kalau dompetnya sambil jahit karo celono gitu. Gak metu-metu. Makanya kadang-kadang ada rombongan 4 orang, ayo kita makan. Terus dompetnya gak metu-metu, kemungkinan dijahit sama celananya. Kabeh wis metu, kabeh duit gak metu-metu deh. Itu ilmu untuk menghindari pencopetan. Kok iso infak angel iku teko ngendi? Ya, karena kita nggak mau, kesungguhannya yang kurang. Apa saja Pak, apa saja coba lihat pengajian seperti mampu kita, banyak kemampuan, tapi karena malas. Enak duduk-duduk di rumah, mungkin nonton tinju atau mancing guyon sampai kepiting, sawan di gondol. Iwak mujair situ gindil kau mulai. Ada seperti itu ya? Banyak. Ngaji gak kober, mancing kober. Ngeten sampean kepingin duwe generasi sing apik tekan diceritane, enggak temen ini aku. Nah, sungguh-sungguh Pak, sungguh-sungguh. Ya. Nah, pun jadi kesungguhan tadi ada berapa? Kesungguhan itu ada 2. Pertama apa? Kesungguhan di dalam mentaati. Yang serius. Bisa kita. Sholat malam bisa. Buktinya apa? Buktinya Ramadan sebulan penuh sholat malam itu bisa kita lakukan. Kenapa? Ono mangane soalnya. Oh, hari Ramadan wis gak tangi blas sampai subuh ya Allah. Kenapa? Gak serius. Bukan karena sulitnya ibadah itu mudah. Kalau kita melihat sesuatu itu kebutuhan, saya butuh untuk sholat malam, mendoakan anak-anak saya supaya selamat dari fitnah. Gak mungkin jenengan kali ngomong gak bangun itu, gak mungkin. Ngaji seperti gak mungkin, gak bisa datang itu. Tergantung satu apa Pak? Dianggap penting gak masalah itu. Itu kuncinya. Kuncinya tentang berikut, penting gak amalan itu? Jelas ya? Kalau orang menganggap penting, gak mungkin orang gak akan datang itu. Gak mungkin orang gak bisa itu. Masih gak enak tetap dilakoni, ini penting. Tunggal lebih kan aneh, sampean kena corona itu. Apa sih gak sampean plok? Apa sih gak sampean plok? Ayo. Terdengar berita kencur nyeklos kabeh kencur. Walaupun mbek merem-melek ngoten iki. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kenapa Anda lakukan? Karena penting. Ingin selamat dari dunia, seperti itu kita lakukan. Bagaimana keselamatan akhirat? Hah? Untuk selamat dari dunia ini, apa yang kita lakukan? Nah, setelah itu terdengar isu lagi apa? Jahe sak pasar entek Pak, dikeledhuki wong. Allah. Kenapa? Karena anggap penting. Kenapa ngaji nggak datang? Karena nggak penting. Itu masalahnya. Bukan antara sulit dan berat.
Kita belum menganggap penting masalah tersebut. Jelas ini? Makanya kan bahasa saya itu rada kusro, Pak. Ada enggak Pak jenengan sak repot-repotnya seminggu gak ngising blas? Aku mah seminggu gak ngising blas. Lah kok repot. Tahu enggak Pak? Tahu enggak? Pernah ngalami begitu? Mosok Pak, iya mas seminggu ngasih blas. Lah apa? Sibuk sih ya. Karena Anda anggap penting, maka waktu itu ada kemampuan hadir di sana. Itu konsep sederhana aja. Ya, dulu sebelum corona ibu-ibu belanja pakai payung jam 8, endel ya. Keminti. Iya, setelah begitu dengar corona bisa mati dengan panas sekian, dicereng kabeh ngoten niku. Gal nasi payungan. Malah ibu pengajian itu di mana? Di candi itu, di candi. Candi arah ke Tanggulangin. 9:30 tuh ngaji di luar semua. Bu, enggak masuk, mboten Ustaz. Lo ngaji di dalam, di luar aja. Gara-gara mati corona. Dijemur dirinya ini. Minum obat opo ae dimplok kabeh. Nggih mboten? Terakhir susu bir brand. Wah, piro regane 15 tuku, Pak. Kenapa? Corona. Apa yang tidak Anda lakukan karena kita anggap penting ini. Tapi begitu urusan akhirat, urusan agama, berapa banyak kita korbankan? Berapa banyak kita korbankan? Ngaji diliburkan gara-gara sepele. Sholat jamaah ditinggalkan gara-gara sepele. Baca Quran ditinggalkan gara-gara sepele. Karena tidak dianggap penting. Jelas ini? Terus sampai kapan kita hidup seperti ini? Sampai kapan beragama seperti ini? Sampai kapan? Astagfirullah, ini kesalahan, harus kita taubat kepada Allah. Dirubah. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilal mu'mini dhaif. Ya. Wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Apa yang lemah? Lemahnya kemauan. Kita ngaji begini berat apa ringan? Ayo ngomong abot. Tak ketaki sampean. Ayo ngomong abot ngaji. Wong sampean tengok-tengok tok sing mikir kula. Sing mikir sapa? Saya yang mikir. Sampean kan dengarkan aja kan santai, nggon pegel sembojong. Ambek nyemil untuk anak cemilan. Kan cemil-cemil iki biasane. Kok gak sungkan ambek aku ngono lho. Enak sampean ngaji mbek nyemil gak apa-apa. Aku pengajian masa aku mbek nyemil. Makanya saya rada sungkan ana arep ustaz. Allah Pak, ya Allah. Sampai kapan kita begini lemah, dikungkung, dipenjara oleh kelemahan, lumpuh. Itu yang lumpuh itu bukan badan kita, tapi hati kita yang lumpuh. Itu kan hati kita yang lumpuh, nggak mau kita berangkat itu. Menjadi malas, maka malas menjadi karakter kita. Nabi berdoa kepada Allah, malas merupakan penyakitnya iman. Allah benci dengan para pemalas ini. Makanya Nabi berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung dari lemah. Lemah apa? Lemahnya kemauan. Itu yang gak ada. Akhirnya kita lumpuh. Apa bedanya kita dengan orang yang gak punya kaki kalau begitu? Mau kita punya kaki gak bisa dipakai untuk berjalan dalam kebaikan. Apa bedanya dengan orang-orang yang stroke itu? Kalau orang stroke wajar dan dipahami oleh agama. Kita sehat, tapi jiwa kita yang stroke tidak mampu berbuat kebaikan. Lumpuh kita, hati yang lumpuh. Loh, kok ngeten iki masa nggak ditangisi, Pak?
Kalau kemudian nanti diazab Allah, disiksa Allah, siapa yang disalahkan? Kesempatan ada, peluang ada, kekuatan ada, kemampuan ada. Satu yang nggak ada, apa? Kemauan. Iku nek ibarat untuk bal-balan, Pak. Iku sampean sawat sandal pemain ini. Masa gawang sudah di depan mata, bola sudah, kiper nggak ada, peluang itu loh ngedul masuk, nggak sampai tendang. Apa ndelok pemain nggak greget ndelok pemain ngono iku? Halo, mau sampe ndelok bal-balan kira-kira kira pemiso, Pak? Hah? Ndelok penumpang model ngene iki lho. Ayo zikir apa keping meso, ayo. Iso TV dijejek, Pak, TV. Loh ya apa tidak? Betapa buruknya diri kita kalau begitu. Peluang ada, potensi ada, kesempatan ada, sudah di depan mata, nggak bisa jalankan. Hari-hari kita lewati dengan kekosongan dari amal-amal soleh. Pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi, kosong dari Al-Quran. Kesempatan baca Quran ada, peluang ada, kemampuan ada, kemauan nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Betapa buruknya diri kita. Betapa rendahnya diri kita. Rendah, nggak berkualitas. Makanya nggak aneh kalau kemudian dikuasai orang kafir, nggak aneh. Wong kita kayak begini modelnya ini. Ngapunten rodok kasar nih, nggak tangi sampai. Betul apa enggak? WA, itu apa sih faedahnya ini? Ibu-ibu sinetron nangis, air mata ditumpahkan di comberan, itu namanya. Air mata itu mahal. Kenapa Anda tumpahkan di tempat tersebut? Tumpahkan waktu istighfar, nangis, mendoakan suami supaya dapat hidayah, supaya dituntun istiqomah, nuntun istri dan anaknya ke surga, nangis. Nangisi sinetron, ini kejahilan. Coba sinetron nangis itu benar apa enggak? Tulinan, sampai nangisnya tenanan, anak bodoh toh. Ayo ngomong pinter, bodoh. Wah, mereka itu lo mainan apa beneran? Sampai nangisnya, bodoh makanya. Loh ya apa enggak? Mereka tengkar berantem, mainan apa enggak? Sampai mangkelnya, ayo bodoh aja ini. Sampai kapan sampai bodoh begini? Oh, mereka itu berteman dan mereka tengkar itu dibayar. Sampai kok nyeleleng? Ya Allah, kasihan dia. Bodoh banget kita. Makanya istri-istrinya diingatkan. Yang nonton sinetron diingatkan. Dek, tinggalkan sinetron, talak 3. Begitu loh. Kalau nggak mau tak talak, kamu yang tak talak nanti, gitu loh. Tak carikan teman lain nanti. Nyeten loh, Pak. Ternyata memang ketaatan itu tergantung dari kuatnya bisa kita kurban. Banyak yang mampu, kita cuma nggak mau. Duit 5 juta, cukup bikin kurban? Cukup? Wani nggak? Loh, ngono loh. 5 juta tuh kali mek 2 juta, ya nggak wani, licik sampean. Itu ada suudzon kepada Allah, nggak berani. Kecuali kalau ada kepentingan yang untuk jaga nih anak istri mau melahirkan, satu kecuali. Kalau enggak, kenapa enggak berkorban? Nanti diijoli sama Allah. Iya kalau diijoli. Kan suudzon tuh? Suudzon apa enggak? Coba sekarang begini. Kalau ada saudara panjenengan tanya, sampean korban Adik? Mboten Mas, gak duwe duit deh. Wis korbano. Engko tak ijoli 4 juta. Kakak sampean bilang begitu, dan Anda yakin kakak jenengan tidak menipu kepada panjenengan? Kakak jenengan jujur. Wis sampean korbano engko tak ijoli 4 juta. Anda korban apa enggak? Kenapa? Sekarang Allah yang menjanjikan untuk diganti. Anda enggak percaya? Anda percaya dengan manusia tapi enggak percaya dengan Allah. Udah enggak usah dipikir. Kok metenteng banget sampai. Apa yang Anda takutkan? Astagfirullah. Enggak yakin dengan janji Allah. Bisa kita. Pun itu yang pertama mujahadah. Jadi mujahadah yang pertama, mujahadah di dalam ketaatan. Yang kedua, mujahadah di dalam
Menjauhi larangan. Niki butuh keseriusan. Jauhi larangan. Makanya teman-teman yang tidak baik ya jangan akrab-akrab. Ojo ke komunitas-komunitas yang membawa keburukan. Ya. Dan jangan merasa berat untuk mengatakan tidak di dalam ketidakbaikan. Ya. Jangan sungkan mengatakan kata tidak untuk menolak sesuatu yang buruk. Kenapa? Uang dijak nengapi nolak itu gak sungkan, Pak. Gimana? Coba ayo jenengan ngaji ngajak ngaji. Uang nolak balik-balik toh? Sungkan apa mboten? Sungkan apa mboten? Ayo Mas ngaji Mas. Sik Mas aku sik repot ya Mas. Kepingin ngaji cuma sik durunge abot sian. Jadi nolak itu gak sungkan orang nolak itu. Kenapa kita nolak yang batil sungkan? Maka ini membutuhkan apa? Mujahadah. Jadi mujahadah itu wonten berapa? Ada 2. Mujahadah di dalam ketaatan dan mujahadah di dalam. Nah, ketika mujahadah itu hadir bersungguh-sungguh betul dalam 2 hal, dalam mentaati Allah sungguh-sungguh, dalam menjauhi larangan sungguh-sungguh, Allah bersihkan hati kita ini. Allah bersihkan hati kita. Yang kelima, ijtanibul dzam wal ma'as bitaqwallahi azza wajal. Berupaya untuk menjauhi dosa-dosa dan maksiat serta al-asbab di antara sebab-sebabnya. Nah, jadi nomor gangsal supaya hati kita dibersihkan Allah, hati kita dijadikan Allah hati yang suci, ya, ditazkiyah, maka kita wajib untuk menjauhi apa? Dosa-dosa dan menjauhi kemaksiatan. Ya. Dan sekaligus apa? Sekaligus menjauhi sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Ditutup celah-celah itu yang mengakibatkan orang maksiat itu apa? Itu diingat-ingat. Kalau nanti ternyata dengan sepeda pancalan, jadi sepeda pancal kan hukumnya boleh sebenarnya. Tapi dengan sepeda pancal itu akhirnya ta'aruf. Ya banyak kenalan di mana-mana. Nah dengan kenalan itu akibatnya perbuatannya berubah, sifatnya berubah, ketaatannya berkurang. Maka yang demikian ini berarti pertemanannya tidak baik, jauhi. Gitu loh Pak, jauhi. Maka kita harus mengetahui tentang sebab. Dosa itu pengaruhnya luar biasa. Mari kita lihat pengaruh dosa yang pertama. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Surat 84 ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Iya, surat 83 ayat 14. Iya, surat Al-Mutaffifin. Kemudian dikatakan Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. 14 ayat 14. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maka yaksibun itu adalah maksiat. Jadi maksiat itu bisa menutupi hati dari mengenal Allah, menutupi hati dari menerima ilmu, menutupi hati dari hidayah. Tertutup hati itu dampak daripada sebuah dosa. Satu. Yang kedua, qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas, dampak daripada dosa. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa inna lisayyiati sawadan. Sesungguhnya di dalam kejahatan itu, ya, sawadan, ada kehitaman lil wajhi, fil wajhi, pada wajah. Ya. Artinya apa?
Pelaku-pelaku dosa itu wajahnya tidak bercahaya, dicabut cahayanya oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak ada kewibawaan baginya, tidak ada izzah, diambil izzahnya oleh Allah Ta'ala. Makanya bisa jadi anak-anak kita kok rotok ngeyel, berani dengan kita, itu belum tentu anaknya yang durhaka, Pak. Bisa jadi karena kewibawaan orang tuanya sudah nggak ada. Betul, Pak, ini banyak kasus-kasus kenakalan anak itu. Ya Allah, orang tua kepingin, Ustadz mohon anak saya diruqyah, Ustadz anak saya dibacakan Quran, gimana Ustadz, perlu sharing, anak saya perlu diterapi. Akhirnya begitu kita terima, ibu-ibu yang mengeluhkan kenakalan-kenakalan anak yang unik-unik dan aneh-aneh ini, begitu didiagnosa, ternyata sing perlu diruqyah tutu anake. Ternyata penyakitnya teko bapak ibu. Bener ini, Pak, puluhan gak karu-karuan ini. Sing anak LGBT, pas gak karu-karuan sudah. Ternyata dari orang tua. Ya? Nah ini, jadi pertama kata sahabat Ibnu Abbas, sesungguhnya di dalam kejahatan itu ada kehitaman pada wajah. Wadulmatan fi qalbi, dan ada kegelapan pada hati. Kegelapan pada hati. Jadi ada kehitaman pada wajah, ada kegelapan pada hati. Wawahnan fil badani, dan menimbulkan kelemahan pada badan. Lihat, wajahnya kehitam-hitaman, tidak ada cahaya di dalamnya. Hatinya dalam kegelapan. Hatinya dalam kegelapan. Badannya dalam kelumpuhan, lumpuh. Akhirnya kemalasan muncul di dalamnya. Itu lemah. Matan, Pak. Akhirnya lemah untuk ibadah. Makanya orang yang banyak maksiat itu sulit melakukan ketaatan. Makanya evaluasi. Kata sholat tahajud kok sulit banget. Rakaat angel. Coba evaluasi. Kemungkinan besar masih ada hal-hal yang tidak baik yang belum kita tinggalkan. Coba evaluasi. Coba evaluasi. Ya, baca Quran baru 2 lemper. Gegeri kenceng kabeh kok dipasang bongkotan. Berat sekali. Coba kemungkinan ada hal-hal yang tidak baik yang belum kita tinggalkan. Maksiat. Ini. Kemudian yang ketiga berkata Imam Ibnul Mubarak, dampak buruk dari dosa. Apa kata beliau? Ra'aitud dzunuba tumitul quluba. Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. Ya Allah. Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. Waqad yuritud dulla idmanuha. Melakukan dosa terus-menerus mewariskan kehinaan. Melakukan dosa terus-menerus melahirkan apa? Mewariskan kehinaan. Wa tarkud dunubi hayatul qulubi. Meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati. Meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati. Baik, itu yang ke-5, jalan untuk mencapai kesucian hati. Apa tadi, Pak? Ijtinabul ma'as, menjauhi dosa dan maka kenali apa saja yang dimaksud dosa itu. Yang ke-6, agar diberikan Allah apa? Kesucian hati. Apa? Yang bagi alal abdi yuraqiba nafsahu. Hendaknya seorang hamba, keharusan bagi seorang muslim untuk mengawasi dirinya. Selalu diawasi. Apa? Qalbahu, hatinya diawasi. Perubahan-perubahannya diawasi. Perubahan-perubahan diawasi.
Dirasakan betul, didampingi hatinya itu. Pas ngaji semangat, pulang ngaji malas, apa sebabnya? Ya. Pas kajian termotivasi, setelah keluar pengajian ada perubahan, coba apa sebabnya? Itu diawasi, Pak. Jadi muraqabah itu adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, an yuraqiba, yajibu 'alal muslim an yuraqiba qalbahu. Ya. Wajib seorang muslim untuk menjadikan Allah sebagai pengawasnya dalam urusan hatinya. Beliau mengatakan ya, faraqiballah fi thalathatin hal. Hendaknya engkau jadikan Allah itu sebagai pengawasmu dalam 3 hal. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam 3 hal. Pertama, fi fi'lika, dalam perbuatanmu. Yang kedua, fi qaulika, dalam ucapanmu. Yang ketiga, fi qalbika, dalam urusan hatimu. Jadikan Allah sebagai pengawasmu. 1, dalam masalah apa? Perbuatanmu. Setiap berbuat hendaknya kamu yakin aku sedang diawasi oleh Allah. Itu lain, Pak, rasanya. Waktu sujud yakin aku diawasi Allah, beda rasanya. Ya, beda rasanya. Yang kedua, fi qaulika, merasa ucapan-ucapan juga diawasi oleh, akhirnya gak sembarang komentar, gak sembarang ngomong, gak sembarang bunyi, gak sembarang bicara. Kenapa? Yakin pembicaraan itu didengarkan dan dilihat oleh, akhirnya kita hati-hati dalam pembicaraan. Yang ketiga, dalam qalbika, merenungkan, membayangkan, memikirkan, itu semuanya ditata sedemikian rupa. Kenapa? Karena kita yakin apa yang kita bisik-bisikkan dalam hati kita itu diawasi dengan jelas oleh Allah. Surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16. Iya, silakan. Surat 50, maaf, surat 50 tadi sebelum sebutkan ya. Surat 50 ayat 16. Iya, silakan. Surat 50 ayat berapa? 16, silakan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah katakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan di dalam hatinya. Maka langkah yang ke-6 ini, Pak, kalau orang sudah betul-betul meyakini Allah mengawasinya dalam setiap keadaan, kira-kira melahirkan sifat apa ini? Dalam apa? Ya, makanya sifat muraqabah. Kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah, kira-kira apa yang lahir dalam dirinya ini? 1, hati-hati di setiap keadaan. Sifat lahirnya sifat jujur. Loh gitu loh, Pak. Makanya kenapa dakwah sunnah itu mengedepankan tentang masalah akidah. Kenapa? Ini nanti. Gitu. Ini nanti. Tapi kalau orang sudah punya keyakinan Allah mengawasinya, Allah akan mengadabnya, Allah akan membalasnya, orang akan hati-hati. Lahir sifat jujur, lahir sifat amanah, itu karena memiliki sifat muraqabah.
Itu yang keenam. Yang ketujuh, kathratul amal as-salih. Memperbanyak amal-amal yang soleh. Itu bisa mensucikan hati. Makanya perbanyak Pak. Sodako mampu sodako. Jangan sampai ada hari gak sodako. Jangan sampai ada hari gak sodako. Jangan sampai. Kenapa? Karena kita tiap hari punya rezeki itu. Ya, jelas ya. Makanya kalau boleh saya anjurkan, di rumah disiapin kotak infak harian. Gitu loh. Nggak usah banyak-banyak, 5.000, 2.000 masuk. Kan uang 1.500 kan keleleran toh. Di rumah itu loh Pak. Gitu. Iya kayak godong-godongan. Ya, masukkan situ infak harian. Mulai hari kita dengan sodako. Awali hari kita dengan sodako. Untuk apa? Untuk mendapat doa dari para malaikat. Masa zikir pagi rutin, baca Quran rutin, ya? Istiqomah, infak enggak. Apa yang menghalangi? Apa yang menghalangi? Ya, apalagi di tempat lain, Mbak, saudara-saudara kita ini banyak yang sangat membutuhkan ini. Bantuan kita ini. Sampai kapan hari itu ada, saya ditanya seorang janda, ya Allah. Dan ini nasihat bagi kita. Ustadz, apa di majelis taklim atau para ustadz atau para pengurus itu nggak ada program dah untuk membuat baksos untuk janda-janda? Iya, kepikir karena kan coba kalau kita belum meletus langsung bikin apa donasi, sekian puluh juta di share, itu yang deket-deket nggak keurus Pak itu. Betul apa enggak? Banyak teman-teman kita yang meninggal suaminya, siapa yang ngurusi istri dan anaknya? Ini tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab siapa? Kita. Kalau sampai mereka terlantar, tidak mendapat pendidikan yang layak, kita berdosa. Kita berdosa. Dan banyak hal yang mengalami begitu, Pak. Nggak tahu ribanya di mana, belum keadaannya bagaimananya, sekolah di mana, nggak ada yang tahu. Nah kan dolim kita. Jelas ya? Makanya minta tolong yang deket-deket, mungkin dekat ada di sekitar kita ada teman-teman yang mengalami seperti itu, tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan, dibantu ya. Disimak bagaimana perkembangannya, usahanya apa dia. Kalau pengeluaran kan tetap. Betul apa enggak? Pengeluaran itu pasti, pemasukan belum. Nah, itu disimak. Jadi kita bukan cuma ngaji toh ini gampang Pak. Tapi follow up ini loh, kita ingin merasakan hadis Nabi apa toh Pak? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah saudara. Ini tidak bahas-bahasan tok akhirnya. Ya, tolong diperhatikan. Ya, diperhatikan, dicari. Teman-teman yang nggak ada cari mana suami. Dulu siapa yang jamaah kita yang suaminya meninggal, cari istrinya itu. Yang nyari istri-istri kalau misalnya suami yang nyari masalah nanti. Iya apa tidak? Nanti kalau kita sarankan begini, Ustadz sih manas-manasi. Nah sampai diadem-ademi gak kena. Ya tolong ini diagendakan ya, diagendakan. Makanya kalau bisa kita punya infak harian itu. Di rumah ada kaleng gitu ya. Masuki gitu loh. Apa sih menghalangi kita begitu Pak? Bisa nggak 5.000 per hari? Bisa kalau kita mau, bisa. Itu kalau terkumpul 100 orang saja, Masya Allah itu. Berapa kekayaan kaum muslimin ini? Cuma nggak tertata gitu loh Pak. Nggak, kalau saya bilang sih kurang serius tadi ya, saya bilang kurang serius. Ya, Masya Allah ini penting Pak, penting banget. Belum lagi teman-teman kita yang nggak mampu menyekolahkan pondok pesantren, nasibnya gimana gitu loh. Jelas ya? Nah baik, jadi kasratul amal, memperbanyak amal soleh itu bisa menghapus apa? Dosa. Bisa menjadi penyucian bagi jiwa. Mari kita lihat surat 11 114. Iya, silakan surat 11 ayat 114. Surat 11. Ya, surat 11 itu setelah 10. Cek bingung.
Nah, ayat 114. Ya, sebelum ayat 115. Nah, sebelumnya. Dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan ternyata kalau kita kaji, Pak, kalau kita kaji, amal-amal ibadah semuanya itu hampir terlibat penghapusan dosa. Wudu, salah satu manfaatnya apa? Menghapus dosa. Berjalan menuju ke masjid, salah satu manfaatnya apa? Duduk antara sholat dengan sholat, apa? Doa dari malaikat, apa? Pengampunan. Rukuk, sujud, semuanya doa-doanya. Cuma lihat, doa tentang apa? Pengampunan. Iftitah, pengampunan. Loh begitu. Selesai sholat, zikir yang pertama diajarkan Nabi apa? Bukankah kita baru saja penuh istighfar? Kenapa diistighfari lagi? Allah. Tasbih 33 kali, tahmid 33, takbir 33 untuk apa? Menghapus puasa. Kita lakukan salah satu targetnya. Sholat malam, qiyamul lailnya, tarawihnya, tujuannya penghujung Ramadan, penentu Ramadan, qiyamul lail di malam 10, di bulan terbaik, malam terbaik. Doa apa yang diajarkan oleh Nabi? Pengampunan dosa. Ada apa di situ? Dahsyat sekali itu. Dahsyat sekali. Makanya kadang-kadang kita mikir Lailatul Qadar yang dihargai oleh Allah lebih baik dari kok zikirnya Allahumma innaka, gak nyambung ini. Nah, ini ada apa? Ternyata di dalam doa itu terkandung sesuatu yang sangat amat dahsyat. Apa itu? Terampuni dosa. Itu kebutuhan terbesar kita di sisi Allah Ta'ala. Ya, terbesar kebutuhan kita kepada Allah. Baik, ini bapak-bapak sekalian, dari berapa poin tadi? Yang terakhir, sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah bagian dari tazkiyah an-nufus. Sabar terhadap musibah bagian dari tazkiyah an-nufus. Allah memberikan kesucian pada hati kita. Baik. 8 pilar jalan untuk menggapai kesucian hati. Berarti poin yang ketiga, orang yang sangat dicintai Allah adalah orang yang selalu mensucikan diri. Dan jalan-jalan untuk mensucikan diri sudah kita bahas secara tuntas dan panjang lebar. Ada pertanyaan? Iya. Dari ibu-ibu ada ibu? Alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, karena pengajian itu menghilangkan masalah tanpa masalah. Koyok gading. Baik, kalau memang tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan Al-Muhsinun, yaitu orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ada berapa macam ihsan dan apa keutamaan ihsan? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang untuk belajar menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.